Langkah-langkah pembuatan video. Yang pertama, tahap awal praproduksi. Yang kedua, tahap produksi. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Untuk tahapan praproduksi yang kita siapkan adalah yang pertama ide untuk membuat video. Kemudian sasarannya, siapa yang akan menonton video kita. Lalu materi yang akan diangkat di video itu apa saja. Kemudian baru kita tuliskan naskah video. Kemudian untuk tahap produksi video, maka yang pertama kita tentukan lokasi syuting. Mau di mana? Kemudian yang kedua setting lokasi syuting tersebut. Nah, yang ketiga pengambilan gambar atau syuting. Nah, peralatan untuk membuat video diantaranya adalah yang pertama kamera atau HP, yang kedua tripod agar seimbang gambarnya. Kemudian yang ketiga lampu lighting. Nah, lampu lighting ini tergantung kondisi. Nah, selanjutnya untuk pasca produksi, masuk ke editing video, kita siapkan aplikasi editing sesuai kebutuhan kita dan sesuai kemampuan kita. Kemudian kita mix, memadukan gambar dan suara agar harmoni. Kemudian kita preview, uji coba, lalu kalau ada kesalahan kita revisi, baru setelah itu kita distribusi. Nah, Bapak Ibu, Filmora itu apa? Filmora merupakan software edit video yang mudah digunakan untuk mengulang. Nah, Filmora ini keunggulannya pengoperasiannya mudah, editnya cepat, aplikasi ringan, dan efeknya juga banyak. Namun kita perlu menunggu efek yang kita inginkan di Filmora. Selanjutnya akan saya bahas mengenai cara editing video dengan Filmora. Untuk membuat video dengan menggunakan Filmora, langkah pertama adalah kita double klik icon producer. Beberapa saat proses loading ini. Setelah proses loading selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian kanan akan terlihat project library yang terdiri dari video yang pernah kita buat 5 terakhir. Nah, untuk membuka file project yang lain, kita bisa klik open project. Nah, untuk membuat project baru, kita klik new project. Nah, jangan lupa kita memilih rasio yang kita perlukan. Di sini ada banyak pilihan. Saya pilih one screen. Nah, lalu kita klik new project. Kemudian akan muncul tampilan dari aplikasi Wondershare Filmora. Nah, di sini ada 3 ruang. Yang pertama adalah ruang untuk media. Media di sini bisa berupa gambar, audio, ataupun video. Kemudian di ruang kedua di sini adalah tempat untuk mengedit dari media kita, aset-aset kita. Lalu yang ketiga adalah ruang memutar media. Nah, selanjutnya, untuk memasukkan aset kita, caranya adalah kita klik tanda panah import media files, atau bisa juga kita klik import media files, atau bisa juga kita drag and drop, ya, drag and drop dari Windows Explorer. Nah, saya memilih klik import, kemudian kita pilih gambar yang akan kita gunakan, kemudian juga video kita, lalu gambar lagi,
kemudian audio, nah di sini sudah ya. Nah setelah itu kita mulai proses pengeditan. Nah dalam storyline kita jangan lupa langkah pertama selalu kita opening bisa video kita siapkan terlebih dahulu atau kita menggunakan yang dari Filmora. Nah saya gunakan dari Filmora ini. Kita pilih titles, kita pilih openers, terus kita bisa memilih yang kita inginkan. Misalkan ini caranya, kita klik kiri dari mouse kita, ditahan jangan dilepas, lalu bawa ke ruang edit ini. Nah letakkan di track pertama di sini ya. Nah setelah itu kita edit tulisannya. Nah ini kita ganti sesuai yang akan kita buat videonya. Hanya contoh saja. Nah setelah itu kita kita preview. Nah ini ruang untuk pemutar di sini akan terlihat. Nah setelah itu kita masukkan video ke ruang edit. Caranya sama, kita lepaskan lalu match to media. Nah tentunya kita ingin background kita tidak perlu seperti ini ya. Jadi kita pilih gambar background. Caranya sama, klik kiri, tahan, lepaskan di track pertama. Nah, bagaimana agar gambar background kita terlihat? Nah, kita klik video di ruang edit ini. Nah, di sini klik kanan, kemudian pilih green screen. Nah, akan terlihat background kita. Lalu kita atur. Nah, begini kita atur. Setelah sesuai seperti apa yang kita harapkan, baru kita oke. Nah, di sini kalau hanya sekian, nah ini akan seperti ini. Biar keseluruhan, maka ini kita panjangkan sampai video yang kita buat. Caranya kita klik background. Nah setelah ada tanda seperti ini, panah kanan kiri, kita klik tahan, lalu geser sampai video kita. Baru setelah sesuai, kita lepaskan. Nah seperti ini. Mudah ya. Lalu jika kita ingin menambahkan tulisan ke video kita, maka lebih baik kita cari ruang kosong untuk menambahkan tulisan. Nah, karena di sini ini ada whiteboard, maka video kita geser. Caranya kita klik video di sini, lalu di ruang pemutar kita klik. Nah, di sini ada tanda kita bisa mengecilkan atau membesarkan dan geser. Nah, di sini kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan tulisan, ya, titles. Kemudian di sini kita pilih lower. Nah, di sini kita punya banyak pilihan. Misalkan kita pilih ini. Caranya kita tarik seperti tadi, lalu di ruangan tag
tulisan kita untuk teks. Nah di sini misalkan kita sesuaikan nanti dengan video kita untuk memperjelas ya, memperjelas apa yang kita bicarakan, kita perlu teks penuh. Nah, setelah kita bisa edit, kita pindah teks kita di sini. Nah di sini kita kecilkan, kita atur. Huruf kita kecilkan. Nah, kita bawa ke sini. Huruf bisa juga diganti warnanya. Klik advance, lalu color, pilih white. Black. Nah setelah itu oke. Nah kita coba video kita. Nah di sini kita akan memperjelas penyampaian kita. Kita klik di sini sat tunggal. Nah seperti ini. Kita play lagi. Nah, di sini karena kepanjangan kita bisa pendekin. Nah, untuk membuat campuran tulisan teks campuran, maka kita tinggal klik, lalu klik kanan copy. Nah, kita geser ini timeline, lalu klik kanan di ruang kosong paste. Nah, kita ganti di sini campuran. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana kalau kita menggunakan banyak video, kemudian kita ingin agar perpindahan dari satu video ke video lain tidak janggal, maka kita perlu transition. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan ini saya tambah lagi video. Nah, kemudian kita pilih transition. Nah, di sini banyak yang bisa kita pilih. Ya, misalkan saya pilih lalu di sini juga sama caranya, sangat semua caranya sama. Pindahkan dari media ke letakkan di antara dua video. Nah, seperti ini. Misalkan kita play. Nah, ya seperti ini. Sangat mudah ya untuk membuat transition. Nah, kemudian di sini ada efek. Ya, itu nanti kita menginginkan seperti apa. Di sini ada banyak sekali. Ya, ada frame. Ya, contohnya saya contohkan frame ini. Saya tidak pakai background. Yang kedua, saya ingin letakkan frame. Tinggal sama caranya. Drag, kemudian bawa ke ruang edit. Nah, di sini kita letakkan sama seperti di track 3. Ya. Nah, di sini akan muncul frame. Nah,
seperti ini, ada banyak pilihan seperti itu. Kemudian untuk elemen itu sama seperti di Canva juga, kita banyak pilihan ya. Di aplikasi lain juga ada elemen ya, sama fungsinya ya. Nah, contohnya di sini saya pilih, di sini ada jurnal, ada hand draw ya, pilih sesuai keinginan kita. Misalkan ini yang belum saya download. Jika ingin elemen ini, kita harus double klik, nanti akan download ya. Jadi misalkan saya pilih ini, kita taruh ya. Nah, di sini. Lalu untuk mengaturnya, kita klik di layar pemutar dan kita atur seberapa yang kita inginkan. Nah, misalkan kita play begini. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh sederhana untuk editing video bagi pemula. Lalu split screen itu ya, menu split screen ini untuk membuat layar kita menjadi dua ya, split. Ini bisa dua, ada banyak pilihan, ini 3 ya, bahkan ada 4, 6 ini, dan masing-masing screen ini bisa kita masukkan. Jadi bisa di sini misalkan ada 3 video yang seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan musik background? Kita klik media tadi ya, kita masukkan musik background ke musik, track musik. Di sini ada tandanya, ada tanda nada ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk mengatur volume dari musik. Oke, tidak ada suaranya. Nah, video juga nanti kita bisa atur suaranya, kita fullkan biar tidak kalah dengan musik. Nah, musik harus jangan melebihi suara kita. Nah, kita coba ini masih belum terdengar, kita berikan di sini ada tandanya ya. Nah, di sini kan ada gambar yang menandakan volume musik. Nah, di sini masih rendah. Kita bisa memotongnya. Caranya kita geser sesuai keinginan kita. Misalkan kita potong di sini, klik audionya, kita cut. Nah, kita klik di sini yang akan kita buang, kita klik, lalu kita delete. Nah, kita bisa menggeser, cukup geser aja, ditahan kliknya ya. Baru setelah itu, nah di sini juga bisa volumenya melalui sini ya, akan diatur seberapa volume kita. Nah, seperti ini misalkan. Oke, kita play coba. Nah, ini terlalu keras, volumenya kita kecilin. Masih keras. Nah, kalau sudah, misalkan bagaimana kalau sudah selesai video yang kita buat. Nah, ini kita langsung ke end, bagian end. Nah, di sini ada masih sisa dari audio, kita pangkas saja, kita akan klik di sini, klik di audio, lalu cut, dan kita delete. Ada simbol delete-nya. Nah, hilang. Jangan lupa setelah video selesai kita juga pakai endingnya. Endingnya juga di sini ada endingnya, atau
kita ending mau sama seperti opener juga nggak apa-apa, terserah kita ya. Ini misalkan sama seperti opener, kita tinggal klik copy, kita bisa ini ya timeline-nya, kita tinggal klik copy ke end, kita taruh sini, bawa ke situ. Setelah itu di pastikan. Nah setelah itu kita edit tulisan ini ya. Nah kita edit. For watching my video. Sudah oke. Nah kalau sudah selesai di sini, maka kita rendering. Nah, proses render bagaimana caranya? Kita klik export, lalu kita prosesnya export. Nah ini ada format, beri nama video kita latihan misalkan, kemudian kita taruh di mana penyimpanannya. Nah di sini aja, klik folder. Nah di sini lalu nah kita setting, jangan lupa setting resolusinya, mau milih yang mana. Nah yang lain kita biarkan, cuma di sini resolution ada banyak. Nah yang kita pilih yang standar di sini. Nah semakin besar maka nanti ukuran video kita juga akan semakin besar megabyte-nya ya. Saya pilih yang ini, yang standar. Nah kemudian klik OK. Nah di sini berarti ada size video kita 38,7 MB. Nah setelah itu baru klik export. Nah di sini kita tunggu. Di sini adalah proses render. Nah setelah proses render selesai, ini kita bisa langsung melihat file target video tadi kita simpan di mana. Langsung jika kita klik file target, maka langsung akan ketemu video kita. Jika close, maka kita harus mencari dulu di Explorer. Nah, kita langsung ke file target. Kita langsung lihat di sini. Tadi namanya latihan haji. Kita play dulu, coba dulu latihan. Apakah sesuai dengan video yang kita harapkan atau sudah, berarti kita bisa langsung